Indonesia kembali berduka dengan adanya kecelakaan bus maut di Ciater Subang, Jawa Barat. Acara perpisahan SMK Lingga Kencana Depok menjadi suatu perpisahan yang tragis. Karena itu pihak-pihak terkait harus melakukan evaluasi untuk memastikan hal seperti ini tidak terjadi kembali di masa yang akan datang. Bus yang membawa siswa pelajar SMK Lingga Kencana Depok terguling di Jalan Raya Palasari Ciater Subang, Jawa Barat pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Bus yang terguling adalah satu dari 3 bus rombongan yang sedang berlibur ke kawasan Bandung dan sekitarnya dalam rangka acara perpisahan sekolah. Namun dalam perjalanan pulang ke Depok, bus kehilangan kendali dan menabrak sebuah mobil dari arah berlawanan lalu oleng ke kanan. Bus kemudian menabrak sepeda motor hingga akhirnya terguling. Di dalam bus naas itu terdapat 56 penumpang. Korban luka dan meninggal dunia di tempat segera dibawa ke Puskesmas Jalan Cagak dan RSUD Subang untuk ditangani. Sementara itu proses pemindahan yang dilakukan petugas gabungan membuat kemacetan. Mobil bus tuh dalam keadaan mati lampunya, dia cuma pakai lampu hazar dari atas. Dari atas tuh dia cuma pakai lampu hazar. Terus yang saya lihat mobil tuh agak oleng, terus tumpahnya ke kiri dulu, terus nabrak mobil Verosa yang di lawan arahnya, terus terguling udah dia serot langsung nabrak ini dulu tiang hotel, bisa nabrak tiang hotel, langsung mobil nabrak tiang listrik langsung udah. Minggu 12 Mei 2024, sejak dini hari diketahui terdapat 11 korban jiwa meninggal dunia yang terdiri dari 9 siswa, 1 guru, dan 1 pengendara motor. Selain itu ada 12 korban luka berat dan 20 luka ringan. Semua korban itu kemudian ditangani di RSUD Subang. Sementara itu untuk mengidentifikasi jenazah, pihak DVI Polda Jabar mendirikan pos ante dan postmortem. Pada Minggu siang, semua jenazah telah selesai diidentifikasi dan dibawa ke rumah duka. Sedangkan korban luka-luka semuanya dipindahkan ke Rumah Sakit Brimob Depok untuk perawatan intensif dan agar dekat dengan keluarga. Salah satu korban yang mengalami luka ringan adalah sopir bus. Kronologisnya pada saat saya habis makan sore di rumah makan Bancun, itu baru awal turun setelah perempatan Ciater itu hanya berhenti terus ngerem kan. Nah rem dia cuma persenalan mau saya masukin dulu nggak bisa masuk, nggak tahu angin tahu habis. Nah setelah saat itulah saya udah kelabakan mau nyari untuk penyelamat yang jalur alternatif tidak ada. Saya akhirnya inisiatif bagaimana ini kalau kita terusin otomatis banyak mobil yang habis. Akhirnya saya ngebuanglah ke kanan. Di saat yang sama dilakukan olah TKP oleh tim gabungan Korlantas Polri, Dirlantas Polda Jabar, dan Polres Subang untuk mengungkap penyebab kecelakaan. Petugas melakukan pengukuran, pemeriksaan, dan pengambilan gambar 3 dimensi. Tidak adanya jejak rem di TKP menjadi dugaan kuat bahwa rem bus tidak berfungsi. Beberapa meter di situ, kemudian sampai titik terakhir di depan sana menabrak tiang listrik. Ini tidak ada jejak rem sama sekali. Artinya ini perlu kita selidiki ya, kenapa tidak ada jejak rem, apakah remnya tidak berfungsi atau pengemudi panik dan sebagainya. Ini perlu kita selidiki, maka kita olah TKP di sini nanti sampai tuntas ya. Setelah olah TKP di sini kita akan olah TKP dari kerusakan kendaraan, baik itu kendaraan Daihatsu Verosa, ya, kendaraan bis. Nanti di situ akan kelihatan ya dari bekas tumburan akan kelihatan kecepatan daripada bis tersebut. Pemeriksaan juga dilakukan pada bangkai bus yang berada di Terminal Subang oleh tim gabungan, di antaranya oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT dan Dinas Perhubungan Jawa Barat. Pemeriksaan itu dilakukan selama 2 hari pada 12 dan 13 Mei 2024. Fokus pemeriksaan dilakukan terhadap sistem pengereman dan spesifikasi bus yang sudah berubah bentuk. Kita sesuai dengan tugasnya
dan tupoksinya kan menginvestigasi kecelakaan, mencari penyebab teknis dari kecelakaan ini apa, terus nanti kita memberikan rekomendasi apa agar kecelakaan yang sama di kemudian hari itu tidak berulang lagi. Nah, memang sekarang ini fokus dari investigasi kita akan lebih kepada sistemnya. Jadi untuk teknis ini mungkin ya kita akan mengecek kendaraan ini kenapa secara teknis kok mengalami remblong. Nah, sekarang ini lagi mengumpulkan informasi semua. Nanti kalau kita sudah melakukan wawancara dengan pengemudi, dengan penumpang, mencari penyebabnya, mencari apa yang dia rasakan, terus nanti juga kita akan cocokkan dengan teman-teman di kendaraannya seperti apa. Selain olah TKP dan pemeriksaan mesin, wawancara saksi-saksi pun dikumpulkan. Salah satunya pemilik rumah makan yang menjadi tempat pemberhentian terakhir rombongan bus sebelum terjadinya kecelakaan. Sejak awal bus parkir sudah terlihat ada yang tidak beres dengan bus tersebut. Pasalnya, saksi melihat sopir bus langsung turun untuk membenarkan mesin. Hingga para murid selesai makan dan hendak berangkat, saksi masih tidak yakin kalau bus sudah aman. Rumah makan Sunda ini hanya berjarak 500 meter dari TKP dan karenanya selang kurang dari 5 menit setelah bus berangkat, saksi menerima kabar bahwa bus itu mengalami kecelakaan. Saya sempat ngelihat juga ada perbaikan di bagian sisi kanan lah, kanan bawah ya, seperti itu. Dan saya sempat tanya, sudah aman atau belum, seperti itu kan ya. Karena saya mau untuk memastikan lagi seperti itu. Dan saya sempat masuk ke ruang kemudinya juga, naik ke atas memastikan ke drivernya ini sudah aman untuk jalan atau enggak. Saya bilang gitu kan, kalau misalkan tidak aman, oke perbaiki aja dulu. Jangan sampai pergi gitu kan ya, perbaiki. Udah Pak, ini tinggal nunggu sampai ke angka 8. Saya bilang. Mungkin temperaturnya seperti itu. Saya sempat lihat juga sih, oh ya udah. Keseluruhan hasil penyelidikan itulah kemudian dijadikan dasar oleh pihak kepolisian untuk melakukan gelar perkara. Hingga akhirnya pada hari Selasa 14 Mei 2024, Dirlantas Polda Jabar menetapkan pengemudi bus Sandira sebagai tersangka. Penetapan itu berdasarkan hasil serangkaian penyelidikan dan terungkap secara pasti penyebab kecelakaan adalah sopir gagal dalam melakukan sistem pengereman. Berdasarkan keterangan saksi, baik pengemudi maupun penumpang lainnya, termasuk saksi ahli, berikut dengan surat atau dokumen hasil ramcek yang tentunya sudah dari pasal 184 KUHP dan sudah kita dahului dengan gelar perkara yang tadi sore sudah kita lakukan. Kita menetapkan bahwa tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini adalah pengemudi bis Putra Fajar atas nama saudara Sajid. Yang bersangkutan nanti akan kita kenakan pasal 311 ayat 5 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2029 dengan ancaman pidana maksimal kurungan 12 tahun dan denda 24 juta rupiah. Menurut Agustinus Pohan, ahli hukum pidana Universitas Katolik Parahyangan, dalam Undang-Undang Lalu Lintas maupun Undang-Undang KUHP terdapat delik material bahwa semua syarat yang tidak bisa dihilangkan untuk menimbulkan akibat adalah sebab. Sehingga secara teori perusahaan otobus juga harus dimintai pertanggungjawaban. Karena itu juga semua yang memiliki hubungan sebab akibat dengan kecelakaan bus di Ciater Subang, Jawa Barat layak untuk ditetapkan menjadi tersangka. Karena kalau kita berdasarkan definisi dari Perma 13 2016 mengenai tindak pidana korporasi, ya, apakah tindakan dari sopir itu adalah tindakan dari perusahaan. Karena apa? Karena sopir bagian dari perusahaan dan melakukan tindakan menyupiri itu adalah untuk dan atas nama perusahaan. Yang punya hubungan kontraktual juga perusahaan, bukan sopir dengan pemakai itu. Ya, jadi saya kira ini sangat penting supaya kita mengakhiri lah begini udah terlalu berapa.
Selain pendekatan pidana oleh aparat penegak hukum, Agustinus melanjutkan terdapat pendekatan lain yang dapat dilakukan, yaitu pendekatan administratif oleh Kementerian Perhubungan dan pendekatan perdata oleh para korban terhadap pemilik perusahaan. Semua itu bisa dilakukan dengan simultan dan dapat menjadi efek jera agar semua pihak senantiasa mengutamakan unsur keselamatan dalam perjalanan. Anak-anak yang menjadi korban seharusnya memiliki masa depan yang cerah, sementara yang terluka akan terus membawa trauma. Untuk itu, kejadian seperti ini harus terus dievaluasi oleh pihak-pihak terkait dan aturan hukum pun harus ditegakkan. Dengan begitu, kecelakaan seperti ini diharapkan tidak terulang lagi. Wilam Nasution, Rizky Rahadian, Subang, Jawa Barat.